Hello, good morning students. Today we are going to learn about the use of should atau penggunaan kata should dalam bahasa Indonesia yaitu harus. Sepertinya kalian sudah sering mendengar kata should ini ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dengan singkat dan beberapa poin penting saja penggunaan should ini. Let's get started. Okay, what is should? Should atau yang dalam bahasa Indonesia berarti harus adalah sebuah kata untuk menunjukkan kewajiban. For the example, contohnya, I am so hungry. Ibu bilang, Miss itu lapar, ibu lapar. I should go to the canteen. Jadi, saya harus pergi ke kantin. That's one of the example. Oke, selain ada kata should yang menyatakan kewajiban atau harus, apa kalian pernah mendengar dua kata yang ini selain should? Yang pertama, ada have to. Have to itu artinya harus juga. Tapi bedanya dengan should adalah have to ini kalian harus melakukan itu 100%. Harus melakukan itu 100%. Contohnya, you have to go exercise on Sunday. Kamu harus pergi latihan hari Minggu. Jadi, kamu tuh wajib melakukan latihan itu. Enggak boleh enggak, ya. Yang kedua itu must. Must itu sama, harus dilakukan 100%. But, based on your opinion atau berdasarkan opini kalian. Contohnya, I must study harder because my score is bad. Miss kasih contoh itu. Saya harus belajar dengan keras. Harus dengan keras lagi karena nilai saya jelek. My score is bad. Itu opininya dia harus belajar dengan lebih keras. Yang kedua ada should, ya. Nah, should ini bedanya dari have to dan must, dia itu 50%. Jadi kalian kalau misalnya ada teman kalian yang ngasih saran seperti ini. Hey, you should to cut your hair because your hair is long. Hey, kamu harus motong rambutmu karena rambutmu panjang. So, your response is, kalian boleh memotong rambut kalian, boleh juga tidak. Karena itu tidak harus. Karena dia memberi saran menggunakan should. Sampai sini kalian paham? Oke, next. Karena sekarang kita akan lebih fokus ke penggunaan should. Di sini ada juga di buku kalian, ya. Should itu di sini kita bisa menjadi 3. Yang pertama ada should simple, should continuous, dan yang ketiga ada should perfect. Bagaimana saja penjelasannya? Setelah ini Ibu akan jelaskan kepada kalian, ya. Yang pertama, should simple, ya. Fungsinya apa should simple ini? Fungsinya kata should untuk memberi nasihat, saran, atau rekomendasi di waktu yang sekarang atau yang akan datang. Jadi should ini fokusnya yaitu memberi nasihat dan saran. Bagaimana ciri-cirinya yang should simple ini? Yaitu kata should ditambah verb one. Apa kalian masih ingat apa itu verb? Iya, verb itu adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya kayak go, eat, drink, study, dan lainnya. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimatnya supaya lebih gampang dimengerti. Yang pertama, you should study hard to pass the exam. Kamu harus belajar keras untuk melewati ujian. Nah, jadi kalau teman kalian ngasih kalian saran, waktu di kelas boleh seperti ini sarannya, memakai kata should ya. Jadinya,
You should study hard to pass the exam. Good. Next, untuk contoh yang kedua. I think you are sick. You should go to the doctor. Saya pikir kamu sakit. Kamu harus pergi ke dokter. Jadi misalnya kamu lagi lelah nih di kelas. Kamu pusing, wajahmu pucat. Ada temanmu yang berkata seperti ini. You should go to the doctor. Jadi mereka menyarankan kamu untuk pergi ke dokter. Keputusanmu, you can go to the doctor or not. Karena ini hanya 50%. Boleh diikuti should-nya, boleh tidak sarannya. Okay? Next, the explanation of should plus continuous. Sekarang kita akan membahas yang kedua. Should continuous ini seperti apa? Fungsinya apa? Fungsi kata should continuous dipakai saat subjek atau seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berbuat secara pantas. Contohnya, sebelum contohnya, cara membuat kalimatnya yaitu should. Setelah itu kalian tambahkan kata be. Setelah kata be, ingat kalian tambahkan kata kerja plus ing, ya. Bukan hanya kata kerja pertama, tapi kata kerjanya ditambahkan ing belakangnya. Untuk contoh kalimatnya, you should be studying math now. Tomorrow we will have a quiz. Artinya ini, kamu seharusnya belajar matematika sekarang. Besok kita akan ada quiz. Ya, misalnya nih, kamu lagi di rumah main game. Temenmu datang. Dan temenmu tuh bilang, you should be studying math now. Kamu seharusnya belajar matematika sekarang, bukan main game. Karena besok ada quiz. Seperti itu penjelasannya. The example number 2, contoh yang kedua. You should be cleaning your room. It is very dirty. Kamu seharusnya membersihkan kamarmu. Seharusnya ya membersihkan kamarmu karena kamarmu itu sangat kotor. Itu kamu berkata saat kamu, contohnya, pergi ke kamar temanmu. You see, your friend room is very dirty. Kalian melihat kamar teman kalian itu dirty. Jadi kalian saat itu juga, kalian ngomong, you should be cleaning your room. Karena seharusnya dia itu membersihkan kamarnya kan. Oke. Sampai sini sudah paham? Kita next, lanjut lagi. Yang ketiga, ada should plus perfect. Fungsinya apa? Should plus perfect ini. Should plus perfect ini dipakai saat mengungkapkan gagasan atau tindakan yang kewajibannya tidak terpenuhi, tapi yang di masa lampau ya. Perbedaannya dengan yang continuous di yang masa sekarang atau saat terjadi, dan should perfect ini yang sudah terjadi atau di masa lampau. Contohnya, saat membuat kalimatnya, kita agak berbeda dari yang tadi. Should ditambahkan kata have, setelah itu ditambahkan verb 3. Ingat ya, kata kerja bentuk ketiga. Kalau kalian belum hafal, kalian bisa mencarinya di kamus atau juga di internet. Contohnya, kalimatnya. You should have done your homework as soon as possible when you are remember it. Kamu seharusnya telah membuat PR-mu segera mungkin saat kamu mengingatnya. Berarti kamu seharusnya telah membuat PR-mu. Tapi di masa sekarang kamu tuh udah kamu nggak buat PR-mu yang dulu itu. Itu maksudnya. Dulu tuh kamu nggak buat PR. Nah, dari mana kalian tahu kalau ini pas? Lihat kata kerja yang belakang ini remembered. Ada tambahan ed-nya. Jadi ini kalimat lampau, sudah terjadi, ya. Yang kedua, I should have called you when Ita asked me yesterday. Saya seharusnya telah menelponmu saat Ita menyuruh saya kemarin. Dia
cerita nih kemarin dia tuh harus nelpon kamu saat kita udah nyuruh. Seperti itu. Dari mana tahu kalau ini should plus perfect? Ya dari kata yang di belakangnya ini. Ada keterangan waktu yang menyatakan sudah lampau, sudah terjadi. Contohnya, ada yesterday, last week, last month, last year, 2 days ago. Pokoknya kata yang menerangkan itu sudah lama, sudah terjadi, ya. Okay, students. Thank you very much for listening my video. Jadi terima kasih banyak bagi siswa yang sudah mendengarkan video Ibu. If you still have question, please kindly send me message, ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih bingung terhadap materi ini, kalian bisa chat Ibu di WA untuk bertanya. Oke? Jadi ingat kerjakan tugas kalian yang ada di Google Classroom dan have a nice day.